Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa Muhammadin amma ba'du. Sama sekalian yang saya hormati, sebelumnya telah kami sampaikan tentang 3 epistem sebagaimana yang disampaikan atau tertuliskan di dalam manhaj tarsih wa innan nadhar li ma'rifatillahi ta'ala fil kauni wajibun syara'an. Artinya bahwasanya nadhar, melihat terhadap alam raya untuk mengetahui Allah Subhanahu wa taala itu wajib syar'an. Saya sampaikan bahwa ada 3 sistem dalam pemikiran Islam, yaitu nazar, fitrah, dan irfan. Nazar adalah dengan melihat alam fisik. Melihat alam fisik untuk kemudian menuju pengetahuan alam metafisik. Alam metafisik di sini adalah Tuhan yang Maha Esa. Bahwasanya terkait nazar ini sesungguhnya telah muncul sejak zaman Yunani. Para filosof Yunan seperti Socrates, Plato, Aristoteles pun sudah menggunakan istilah nazar ini. Mereka menggunakan piranti-piranti yang disebut dengan logika Aristoteles. Logika Aristoteles ini bertumpu kepada premis yang disebut dengan premis kubra atau muqaddimah. Muqaddimah kubra, kemudian muqaddimah sughra, dan natijah. Seperti al-alam hadis, wa kullu hadisin muhtaj ila man yuhdisuhu, fal alam muhtaj ila man yuhdisuhu. Bahwasanya alam raya ini sifatnya baharu. Sesuatu yang baharu itu tentu membutuhkan zat yang membaharukan atau menciptakan. Kesimpulannya, natijahnya adalah bahwasanya alam raya ini membutuhkan zat yang menciptakan. Namun kemudian di kalangan ulama kalam mazhab nazar ini bukan hanya menggunakan piranti logika Aristoteles, tetapi juga mereka menggunakan apa yang disebut dengan qiyas ghaib ala syahid. Qiyas ghaib ala syahid adalah sebuah analogi di mana mereka itu melihat alam fisik yang bertujuan untuk membuktikan keberadaan alam metafisik. Sehingga ketika kita membuka kitab-kitab kalam, kita akan menemukan berbagai macam cabang ilmu pengetahuan. Di sana dibahas tentang sains, di sana dibahas tentang antropologi, di sana dibahas tentang biologi, bahkan juga yang sering sekali muncul adalah bahasan-bahasan terkait dengan ilmu-ilmu perbintangan, ilmu-ilmu tentang astronomi. Ini banyak sekali kita ketemukan di dalam buku-buku ilmu kalam. Jadi ada 2 perkembangan. Yang pertama adalah menggunakan kias atau analogi logika Aristoteles, dan yang kedua menggunakan analogi kias ghaib al-syahid. Yang kedua, mazhab fitrah. Mazhab fitrah ini sungguhnya adalah bermuncul dari sebuah pernyataan bahwa manusia ketika lahir di dunia ini sesungguhnya telah bertuhan, telah percaya bahwa manusia merupakan ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala, didasarkan dari firman Allah. Ketika manusia berada di alam kandungan, maka Allah Subhanahu wa taala telah mensumpah manusia itu dengan firman berikut, alastu birabbikum, qalu bala. Semua manusia di kandungan disumpah oleh Allah, ditanyakan, bukankah aku ini adalah Tuhanmu? Maka seluruh manusia akan mengatakan, benar bahwa aku adalah Tuhanmu. Sehingga di dalam hati manusia yang paling dalam, entah dia itu muslim atau non muslim, di dalam hatinya ada Tuhan. Dan ini terbukti ketika saat ini terjadi musibah corona. Orang-orang barat yang sebelumnya itu ateis pun mereka minta pertolongan kepada siapa? Kepada Tuhan. Orang Kristen, orang muslim, bahkan orang-orang yang selama ini ternyata tidak pernah mengakui Tuhan pun mereka merasa bahwa kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Iman ini, kepercayaan kepada Tuhan ini sudah wujud, sudah ada di dalam hati manusia yang paling dalam, tidak bisa dibohongi. Maka dalam hadis sering dikatakan istafti qalbak, tanyakanlah kepada hati nuranimu, karena hati nurani manusia ini sungguhnya tidak akan pernah berbohong. Sementara itu yang ketiga, mazhab irfan mengatakan bahwasanya kita itu dengan dzauq kita, dengan perasaan kita, dengan mata batin kita bisa mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Di dalam mazhab sufi sering disebut dengan istilah al-ahwal wal maqamat.
ahwal itu merupakan kondisi atau keadaan kita ketika kita mendekatkan diri kepada Allah. Posisi-posisi spiritual kita itu namanya al-ahwal. Maqamat merupakan fase-fase atau tangga-tangga kita menuju Allah atau mengetahui Allah yang sesungguhnya. Ini banyak dilakukan oleh para berbagai aliran sufi, termasuk bahkan Imam Al-Ghazali sendiri di dalam akhir hayatnya juga banyak merenungi, banyak memikirkan tentang Allah melalui manhaj irfan ini. Sehingga beliau mengatakan bahwasanya Allah itu bagaikan sinar yang ada ataupun lampu yang kita letakkan di dinding, di mana sinarnya itu terpancar ke seluruh ruangan. Alam raya ini sesungguhnya adalah pancaran daripada sinar Allah Subhanahu wa taala yang masuk ke dalam hati kita. Jadi irfan di sini sesungguhnya merupakan sebuah cara untuk mengetahui Allah melalui jalur spiritual, melalui olah batin. Sehingga sebagian kalangan menyebut dengan istilah al-batiniyun atau ahli-ahli spiritualitas, ahli-ahli batin. Wallahu a'lam wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.